Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Senang sekali hari ini saya Bedu kembali hadir menemani Anda semua jamaah dalam program kesayangan kita, Majelis Ilmu Kesayangan kita, di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al-Khairiyah Menara Syariah yang berlokasi di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan seperti biasa, Jalan Dakwah setiap episodenya memiliki tema-tema yang menarik untuk kita simak dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua yang nanti akan dikaji bersama guru kita yang alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Sudah ada Ustadz Encep. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Hari ini bajunya warnanya terbata-bata. Iya, terbata-bata. Kang Bedu kenapa kalau ke saya mujinya ke baju? Karena saya setiap melihat Ustadz tampil sama itu kostumnya, bajunya selalu enak dilihat gitu. Ah masa, itu mah karena orangnya aja sebetulnya. Iya isi ya. Coba kalau ini dipakai ibu-ibu sarungnya gini, nggak pantas. Iya, makanya tergantung orangnya kan. Tergantung orangnya. Coba ibu-ibu pakai sarung, pakai jas. Iya. Lucu nggak? Lucu banget. Cepet sih. Cepet. Dan Ustadz, ini jamaah sudah hadir. Yang ingin mendengarkan tahu saya Ustadz sudah ada dari Baik. Majelis Taklim Al-Barakah Cikarang Barat, Majelis Taklim Al-Umiyah Cikarang Barat, dan juga Majelis Taklim Nur Hidayah Cikarang Barat. Assalamualaikum. Luar biasa kompak, tapi seperti biasa lebih kompak dan lebih keras lagi kalau Buru bilang Jalan Dakwah BTV, kemudian ibu-ibu bilang meraih berkah menuju jannah. Oke, siap? Langsung saja kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV, meraih berkah menuju jannah. Bu, please banget tolong dijawab dengan jujur, seksama, dalam tempo yang sesikat-sikatnya. Atas nama bangsa Indonesia. Atas nama host Jalan Dakwah Bedu. Pernah ngegosip gak Bu? Pernah. Ada yang gak jawab. Pernah membicarakan orang lain Bu? Pernah. Satu orang gak jawab tuh. Jadi pernah menggosipkan tetangga? Astagfirullahaladzim. Pernah makan gak habis? Astagfirullahaladzim. Pernah gak sengaja berkata-kata kasar kepada suami? Sering. Berkata kasar kepada anak? Mungkin terdengar se-Maradona. Sepele. Pele sama Maradona, tuan Pele ya. Iya. Ibu-ibu nggak ngerti bola. Oh iya, saya lupa. Iya. Mungkin terdengarnya sepele ibu ya. Padahal hal tersebut itu bisa termasuk ke dalam kategori dosa. Jadi ibu tahu nggak Bu ya? Sebagai kaum muslimin, marilah kita berhati-hati dalam menjaga lisan dan perbuatan. Karena seringkali kita melupakan bahwa ada perkara biasa yang ternyata bisa mendatangkan dosa. Kita anggap biasa, ternyata dosa. Kita anggap dosa, ternyata iya, emang dosa. Nah, ini yang harus kita perhatikan dan hati-hati Bu ya. Jangan sampai kita anggap biasa. Lama-lama Bu, dosa kalau sedikit-sedikit lama-lama Bu. Iya, kalau lama-lama lama. Iya. Sedikit-sedikit lama-lama bisa nagih tuh, ada yang bilang nagih ya kan. Perkara biasa yang mendatangkan dosa besar. Nah, karena itu kita tidak terasa justru bisa berdosa. Langsung saja Ustadz uraikan dan jelaskan dan juga terangkan apa yang dimaksud dengan tema kita hari ini Ustadz. Perkara kecil tapi dosa besar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Minum susu enaknya makan tomat. Ibu-ibu masih pada semangat? Ibu jawab lagi. Makan tomat
enaknya minumnya anget-anget. Semangat banget. Coba. Ayo, Bu. Atau jawab gini, Bu. Jangan salah nih, jangan salah nih. Ayo, ikutin Ustaz Cep, Bu. Ikutin. Siap. Bu. Bu. Beli susu, beli tomat. Ibu-ibu masih pada semangat? Bales. Kan tadi dikasih tahu. Makan tomat anget-anget. Iya, semangat banget. Ya. Udahlah, tepuk tangan. Makan tomat pakai kedong-dong. Semangat dong. Bebas deh butuh 1000. Baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang ada di hadapan saya, juga Bapak Ibu yang setia menonton Jalan Dakwah BTV. Setiap kita pasti pernah berbuat salah. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia itu pasti pernah bikin salah, pernah bikin dosa, dan sebaik-baiknya orang yang bikin dosa itu yang taubat. Masalahnya ada orang yang nggak ngerasa kalau itu tuh dosa. Biasanya kita nganggap itu hal kecil jadi berasa biarin aja. Contoh, ibu lewat rumah orang. Itu biasa, rumah tetangga kita ada pohon cabenya. Cabenya agak ngerumbai itu ke pagar. Ibu pulang ngaji. Tetangga ibu namanya Ceedoh. Ceedoh, cabe ya. Ibu langsung jawab, iya. Ibu ngambil tuh. Ibu ngambil barang orang, itu ngambil cabai orang, bilang apa enggak? Enggak bilang. Kalau ngambil barang orang enggak bilang berarti nyolong. Dosa apa enggak? Kadang kita ngerasa enggak, saya mah udah bestian sama dia, biarin aja. Atau ibu pernah berkata yang tidak enak didengar sama suami ibu, atau berkata kasar sama suami, ibu ngerasa paling dosa gitu doang, nggak seberapa. Pernah begitu? Misal suami ibu punya penyakit emah, ini kambuhnya jam 2 malam. Mah, kata ibu, apa sih? Kayaknya itu ibu ngerasa biasa aja, nggak dosa. Dosa loh ibu begitu. Kayaknya itu mahnya beda deh kalau mah. Iya. Ya mah yang beda itu mama maksudnya. Masa iya mah sakitnya jam 2 malam mulu. Atau suami, kalau tadi kan ibu-ibu, tapi kadang suami juga suka begitu. Pernah ada ucapan yang menurut suami itu tuh nggak dosa, kalaupun dosa dikit doang paling, berkata yang tidak enak ke istri. Misal ibu datang ke suami, ayah lihat bunda udah make upan, cantik apa enggak? Apa jawaban suami kita? Ya elah, muka kayak ujung meja aja pakai pengen dipuji. Misal ini lancip dong, ujung meja gini lancip. Iya maksudnya kan suami suka gitu. Ya elah, muka kayak ujung meja aja pengen banget dipuji. Ibu sakit nggak digituin? Dosa nggak tuh suami? Atau misalkan suami kadang suka cuek sama kita. Ayah, tolongin itu keran benerin. Ayah, iya. Tolongin ayah, iya. Astagfirullahaladzim, nggak dibenerin tuh bu. Kira-kira dosa nggak tuh suami begitu? Lah iya, hati-hati. Tapi kan Ustadz itu dosa kecil banget itu mah. La shaghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Nggak ada yang kecil kalau terus-terusan dilakuin, dan tidak ada dosa besar kalau kita barengi dengan istighfar, taubat sama Allah. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi banyak. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Jadi yang mana? Konsisten dong. Yang bukit apa banyak? Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi banyak. Pokoknya hati-hati ibu, jangan meremehkan dosa kecil. Punten, di bahasa Jerman itu ada yang namanya kabereyan.
Kaberoyan itu Kang Bedu, kalau kita makan ikan, terus ada durinya nancep di sini. Bahasa Indonesianya apa? Ketulangan. Nah, itu bahasa Jermannya kaberoyan. Ibu, orang ketulangan itu pakai tulang sapi apa tulang ikan asin? Kecil apa gede? Jangan meremehkan hal kecil. Kang Bedu, kalau di situ ada mik, kedudukan biasa aja. Coba kalau jarum pas duduk, au, sakit. Jangan meremehkan yang kecil, termasuk tadi ngomongin orang, julid sama orang. Itu tolong ibu-ibu ya, hati, jangan meremehkan yang kecil. Karena tadi sedikit demi sedikit lama-lama menjadi oke, banyak, keren lah sekarang mah. Udah sepakat sekarang banyak. Bu, Ustadz juga lupa Bu ya. Kalau ngerjain orang dosa Bu ya. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit banyak. Gitu jadi banyak bukit. Itu nggak ngeprank itu. Kirain saya ibu-ibu pengennya banyak. Makanya yang kedua banyak gitu. Ternyata beda ya, bedain. Belum sehati gitu ya. Selamat tahun Bu buat Ustadz Cep Bu ya. Bagus Bu, Ustadz Cep bagus Bu ya. Ustadz Cep bagus Bu ya. Lucu Bu ya. Hebat Bu ya. Ganteng Bu ya. Nah, manis. Punten Kang Bedu. Iya. Ini nggak enak, gatel, ada apa ya? Kirain mau ngasih duit. Iya. Oke, sekarang siapa mau bertanya? Siapa mau bertanya? Siapa mau Ustadz Cep? Banyak Ustadz. Sekarang siapa? Mana? Ibu, iya silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rasem Musdahlifah dari Majelis Talim Jami Al Umiyah Cikarang Barat. Ngapu, Ibu hasil musyawarah. Mau bertanya Pak Ustadz? Enggak, maaf, namanya Ibu Has. Musdahlifah. Oh, tadi depannya ada hasnya, Has. Musdahlifah. Oh, Musdalifah. Maaf ya Bu. Oh, Nasar. Nggak boleh. Iya, silakan Ibu. Seperti mati lampu ya saya. Ya Pak Ustadz, di dalam rumah tangga kan selalu ada yang kita anggap sepele. Seperti contohnya yaitu kita di dalam mendidik anak. Ya. Anak kalau suruh belajar suka dia. Iya, suka semuanya dia gitu ya. Ya kalau dibilangin sama orang tua kurang denger. Iya, ya namanya. Enggak sebodoh amat, iya. Iya, sebodoh amat. Iya, terus kita bilang gini, kamu seperti papa kamu begitu. Oh, iya. Ibu bilang begitu ke anak Ibu? Iya, kalau disuruh belajar itu suruh menghafal. Nadanya gimana Bu? Nadanya Bu, kita pengen tahu waktu. Iya, misalkan saya anak Ibu nih, bandel nggak mau belajar. Iya, kamu percis papa kamu begitu kalau dibilangin, nggak langsung ngedenger. Itu masih baik, nggak kasar, nggak dosa itu mah kayaknya Bu. Gimana? Coba gimana cara ngomongnya? Waktu marah ke anak. Saya? Iya, gimana? Lah berisik saya mah kalau ngomel. Kamu seperti papa kamu gitu. Nah, itu gimana coba? Kamu seperti papa kamu kalau dibilangin kagak ngedenger begitu. Gitu. Nah, terus? Iya, kan kalau anak disuruh belajar nggak langsung nurut, orang tua takutnya kan nanti nilainya nggak bagus. Takut jelek, yang nggak bagus. Tapi pas jelek, kamu kayak papa kamu. Ya, terus Pak Ustadz suka menganggap hal sepele di dalam rumah tangga ternyata tapi menjadi dosa besar. Kalau kita lagi ngomelin suami sama anak. Suami diomelin juga? Iya. Kalau lagi kesel saya omelin. Iya, terus gimana caranya Pak Ustadz untuk berniaga menjaga lisan ini agar selalu jangan suka ketelepasan ngomelin suami sama anak. Ibu gitu. Biar bisa jaga lisan gitu. Iya, gitu Pak Ustadz. Cukup sekian. Supaya nggak ketelepasan. Iya, supaya jangan rewel lidahnya, lisannya biar dijaga gitu. Lidah siapa yang rewel nih? Saya. Lah, lidah Ibu yang rewel, ngapa saya yang rewel? Lah iya, kalau kesel saya ngomel, kalau nggak ngomel takut punya penyakit ABC saya embung. Ya itu aja Pak Ustadz.
TBC, cuman TBC nggak mau bukan jadi Iya, TBC. embung, TBC masih membung. Dia ABC. nggak mau kalau TBC, takut jadi doa maksudnya Kang Bedu. Iya. Iya, gimana caranya untuk menjaga lisan ini berniaga supaya jangan sampai terulang lagi di dalam rumah tangga. Sehari berapa kali bisa ngomel Ibu? Lah kalau lagi nggak dikeselin mah nggak ngomel. Kalau dikeselin mah bisa 5 kali. Sholat Bu 5 kali Lah sehari. iya, kalau nggak dikeselin mah Ngomel nggak 5 ngomel. kali. Iya. Ya, cukup itu aja Pak Ustadz. Iya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz kalau mau diomelin silakan. Mohon maaf, saya Iya. bukan ibu-ibu, Kang Iya. Bedu. Kang Bedu nggak lihat bagaimana santunnya suara saya? Lembut banget kayak sagon lebaran. Baik sekali Kang Bedu. Iya, silakan, Ustaz. Boleh saya lanjutkan? Silakan Ustaz. Memang betul di kitab Ihya Ulumuddin itu apa nasihatnya? Hifdzul lisan 'alan nasi asyaddu min hifdzid dirham wad dinar. Menjaga lisan itu buat kita lebih susah daripada jaga duit kita. Jaga duit mah Simpen di bank. simpen di bank. Tapi Ditabung. kalau jaga mulut susahnya luar biasa. Dikit-dikit ngomong kasar, dikit-dikit ngomongin si ibu yang tadi keluar mulut tuh ke anaknya ucapan-ucapan yang tidak baik. Kenapa ucapan itu keluar ucapan yang tidak baik? Itu biasanya karena kebiasaan ibu. Betul Bu, begini. Orang kalau lagi kaget itu gimana kebiasaan? Refleks gitu ya. Refleks. Kalau kita kebiasaan kaget, astagfirullahaladzim. Ada lagi orang kaget itu, ada kata-kata di sensor, tut gitu. Ada ayam Ada. Karena kebiasaannya makan ayam. Iya. Ada lagi kalau orang kaget, buset gitu. Nah. Ada yang begitu. Itu tuh gimana kebiasaan kita. Makanya Ustadz gimana caranya biar bisa jaga lisan? Biasakan yang baik-baik ketika ibu sendiri itu. Ibu lagi kosong, lagi sendiri, lagi nggak ngapa-ngapain, biasakan basahi mulutnya dengan kalimat thayyibah. Astagfirullahaladzim. Kang Bedu lewat, astagfirullahaladzim. Iya. Kalau ibu bukan biasanya bujuk buneng. Nah itu. Dan ke anak pun seperti itu ibu. Maka ketika anak kita nakal, ucapkanlah kata-kata yang baik. Astagfirullahaladzim. Ibu doain kamu jadi presiden. Al-kalam nisfud doa. Ingat ucapan kita separuh doa. Jadi ibu biasakanlah berkata yang baik. Ada cerita ibu. Boleh saya cerita dulu? Saya duduk deh. Silakan. 1 menit lagi ya. Ceritanya pendek sebetulnya. Di rumah saya di kampung itu Umi sama bapak saya itu kan ada anak-anak ngaji di rumah. Orang Sunda itu kalau bilang F itu suka F, termasuk fa itu pak. Orang Sunda itu kalau ngaji kadang nggak sadar. Alam tarokai papa ala robbuka bi ashabil fil. Nah ini kebetulan anaknya ini udah ngalajur. Jadi model ngaji itu ada 2 kalau di saya. Ada yang ngejah, ada yang ngalajur. Kalau ngejah itu alhamdu alif lam jabar al ha mim jabar ham dal pes du alhamdu. Ada yang ngalajur alhamdulillahirabbil alamin. 3 hari kalau dia belum apalin segitu aja. Nah ini kebetulan anak ini udah sampai surat Al-Quraisy. Li ila fi quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-shaib. Kata umi saya nggak pakai pe soif. Dia kebiasaan di rumah kayaknya ila fihim rihlatasyita'i was-shaib. Jangan pakai pe kata umi saya. Kata umi saya akhirnya dia punya inisiatif tuh umi saya tuh ditutup mulutnya. Ila fihim rihlatasyita'i was-shaib. Dibuka pe. Jadi gimana kebiasaan gitu Kang Bedu. Lanjutkan silakan Kang Bedu. Iya. Bener kata Ustadz mah orang sudah nggak bisa ngomong F ya. Tapi itu mah katanya Fitnah. orang fitnah itu mah katanya orang sudah nggak bisa ngomong F mah. Itu yang bisa tuh F. Apa sih F?
Wah iya minum mulu. Kalau nggak kopi minum dah si ibu mama. Iya tuh bu intinya bu ya, jangan dibiasakan mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus. Kalau kata anak sekarang, nak saya ajak kepada anak-anak, nak jangan sampai ada kata-kata atau bad words, kata-kata buruk bu yang keluar dari mulut anak-anak kita. Termasuk kita juga sebagai orang tua, jangan sampai ada kata-kata buruk. Takutnya jadi doa ya Ustadz ya. Ngerinya kalau malaikat lewat dicatat dasar anak kurang ajar. Nah, akhirnya anak ibu tumbuh jadi kurang 1000. Kurang ajar ya. Oke baik, tepuk tangan buat Ibu Musdalifah. Setelah ini kita akan dengarkan lagi tausiah dari Ustadz Encep tentang tema kita yang jangan mensepelekan dosa ya Bu ya. Perkara kecil ternyata itu bisa mendatangkan dosa besar. Menjadi dosa besar. Menjadi dosa besar. Oke, jangan kemana-mana. Setelah ini kami akan kembali lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV.